Selamat malam pemirsa. Senang sekali kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa pada malam hari ini, episode 72 pada tanggal 30 November 2021 ini. Dan kali ini kita memiliki sebuah topik yang menarik dengan judul Merintis Usaha Mikro Wedang Kelor. Wah, saudara pemirsa, kita mengenal istilah UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, secara definisi, usaha mikro ini adalah usaha yang tidak terlalu memerlukan modal, sehingga akan menarik untuk kita bahas malam hari ini. Ya, bersama dengan kita ada narasumber praktisi yaitu Ibu Sri Dardiyati. Selamat malam Ibu Sri, apa kabar? Selamat malam, berkat Tuhan baik. Terima kasih Bu Sri Dardiyati. Beliau ini adalah praktisi usaha mikro yang membuat wedang kelor di Solo. Bagaimana kabar di Solo, Bu? Apakah cuaca bagus sekarang di Solo? Lumayan bagus, tidak mengalami banjir. Wah, terima kasih telah bersama dengan kami di studio Ibu Sri. Dan bersama dengan kita juga ada beberapa narasumber ahli, di antaranya Insinyur John Lee Woran MP dari Universitas Papua. Selamat malam Insinyur John Lee, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam Bu Sri, Pak Hukom, Halo. Prof. Daniel. Selamat malam pemirsa. Terima kasih telah bersama dengan kami Pak John Lee. Dan kita juga ditemani oleh Dr. Insinyur Jakarius Hukom dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Pak Hukom, apa kabar? Ya, selamat malam Pak Rekson. Selamat malam semuanya. Sukses dan sehat. Terima kasih Dr. Hukom. Dr. Hukom ini sekarang posisinya di Jogja, jadi akan sangat relevan. Kita akan membahas wedang kelor, usaha Ibu Sri ini. Bersama dengan kita juga ada Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Rekson. Semoga kita sukses selalu. Amin, puji Tuhan. Ibu Sri, kita akan membahas wedang kelor ini Bu Sri ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu sebuah tayangan berikut yang menceritakan aktivitas Ibu Sri di Solo yang menggeluti usaha mikro di bidang wedang kelor. Nama saya Ibu Sri Dardiyati. Saya tinggal di Kampung Sewu, RT 3 RW 8, Kecamatan Jebres, Surakarta. Saya berusaha di dalam bidang wedang herbal. Wedang kelor ini untuk herbalnya, efek untuk stamina dan kesehatan tubuh kita masing-masing. Dan kelor itu sendiri ternyata mengandung vitamin, nutrisi, kalium dan kalsium yang sangat tinggi. Vitamin C-nya sangat tinggi, bahkan bisa menggantikan susu. Kalaupun kita tidak bisa minum susu, tapi bisa kita konsumsi kelor ini dengan berbagai macam resep masakan setiap hari, membuat kita menjadi lebih sehat, tidak kekurangan kalsium, dan antibodi kita meningkat. Bahan pendukungnya saya memakai jahe, serai, kayu manis, kapulaga, kembang lawang, dan masih banyak-banyak bahan lain pewangi yang membuat minuman ini semakin nikmat dinikmati dan menyehatkan. Okay, 3, 2, 1 is jam. Teman-teman di luar Solo, tidak usah khawatir. Wedang kelor bisa juga ditemukan di toko online loh. Ketik Moringa, garis bawah, wedang kelor. Lalu Anda dapat berbelanja wedang herbal paling lengkap yang alaminya terjamin. Selamat berbelanja.
Pemirsa, itu dia tadi cuplikan tentang usaha wedang kelor yang dilakukan oleh Ibu Sri Dardiati di Solo. Kita akan berbincang sebentar dengan Bu Dardiati. Bu Sri, gimana ceritanya nih Bu? Kenapa Ibu tertarik untuk menggeluti usaha wedang kelor ini, Bu Sri? Ya, saya memang mempunyai hobi sejak kecil suka minum minuman herbal. Sehingga dari hobi saya itu saya suka koleksi buku-buku herbal dan mempelajarinya. Sementara itu saya seorang karyawati juga di sebuah perusahaan. Pada tahun 2014 perusahaan saya mengalami kelesuan di dalam omset penjualannya. Sehingga saya mempunyai pikiran untuk memulai sebuah usaha apabila nanti ada kemungkinan perusahaan saya mengalami bangkrut. Sehingga saya mencoba melirik peluang usaha ini dengan yang saya bisa dan saya ketahui saat itu memang saya selalu minum wedang uwoh yang dari Jogja. Saya sangat tertarik hal itu. Di Solo sebenarnya belum banyak yang jual, tetapi saya berpikiran kalau saya menjual wedang yang mirip yang dari Jogja kemungkinan tidak akan dilirik oleh pembeli karena terlalu biasa, sehingga pengetahuan saya mengenai kelor juga menunjang pemikiran saya untuk memodifikasi atau memadukan antara wedang uwoh dengan kelor. Dan saya mencobanya sekitar tahun 2015 akhir. Saya mencoba dari teman-teman terdekat. Ternyata mereka bisa menikmati dan laku. Dari situ saya memulai meracik dan mulai memasarkan. Baik Bu Sri, itu menarik sekali. Ibu Sri, ini kok Ibu sebutkan tadi kelor ya. Tadi sempat kita lihat cuplikannya ya. Ini manfaatnya apa nih Bu Sri? Ini seduhan ya. Seduhan itu diapain? Diminum seperti teh atau jamu atau apa ini Bu? Ya, bentuknya selimpik apa ya? Potongan-potongan dari daun-daun kering. Boleh ditunjukkan ada di samping Ibu sekarang? Ya. Apakah Ibu boleh ditunjukkan apakah ada di dekat Ibu sekarang? Tidak ya? Oh, kebetulan nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi itu seduhan ya untuk dijadikan minuman ya Bu ya? Ya. Boleh diceritakan kepada kami kira-kira bahannya apa aja dan manfaatnya kira-kira apa Bu Sri? Untuk kelor sendiri itu memang mengandung kalsium dan kalium yang cukup tinggi, bahkan bisa menggantikan jeruk, bisa menggantikan wortel berapa kali lipat, sehingga sangat bermanfaat bagi tubuh. Sehingga di samping jamu itu sendiri meregenerasi sel-sel tubuh kita dan juga membuat antibodi kita lebih meningkat, ditambahkan dengan kelor yang banyak mengandung vitamin, itu suatu paduan yang kreatif yang sangat membantu peminumnya. Kalau rasanya bahan-bahannya potongan-potongan herbal kering dan daun-daunnya saya keringkan, saya oven, lalu saya kemas menjadi ramuan yang tidak ada rasa pahit, sehingga seperti kayak wedang ronde kalau orang Solo. Oke. Seperti itu. Nah, ini sejauh ini Ibu udah jual kemana aja Bu Sri? Kebetulan tahun 2016, tahun 2017 pertengahan sehabis Lebaran, saya dikasih kesempatan untuk pameran di sebuah mall, pusat perbelanjaan, dan di situ pada saat liburan Lebaran banyak orang dari luar kota yang berwisata di daerah Surakarta, sehingga dari situ saya bisa memperkenalkan produk saya, dan saya pun produk-produk saya bisa sampai keluar kota dengan melalui nomor HP yang saya cantumkan di produk saya. Ada yang Surabaya, ada yang Jakarta, ada yang Sumatera. Kebetulan anak-anak saya juga memasarkan, sehingga link saya cukup banyak. Oh ya. Terus tadi kita lihat di iklan Ibu sudah memasarkan lewat media online ya Bu ya. Itu bagaimana Bu? Apa namanya
hasilnya, apakah memasarkan lewat media online, Tokopedia seperti itu tadi ya disebutkan ya? Apakah itu memang cukup banyak Bu pembeli dari sana? Kebanyakan dari mulut ke mulut, kebanyakan. Tapi untuk Tokopedia kami coba juga menyediakan. Dan itu yang melayani anak saya. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin ke Dokter Hukom dulu ya. Dokter Hukom, tadi Bu Sri menyebutkan bahwa minuman wedang kelor ini menyehatkan, katanya bisa menggantikan susu katanya ya. Dan bagaimana kajian akademis tentang kelor ini, Pak? Apakah sudah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang khasiat daun kelor ini, Pak? Ya, baik Pak Rekson. Jadi memang kelor sudah memang dikenal di seluruh dunia karena punya kandungan zat-zat yang ada pada daun kelor, dan yang teristimewa dia banyak mengandung vitamin C seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri tadi. Tetapi yang lebih unggul itu adalah dia mengandung sejenis senyawa metabolit sekunder yang dikenal dengan flavonoid. Dan ini dia memiliki fungsi ganda untuk kesehatan. Jadi untuk meningkatkan sistem imun, di samping dia bisa berfungsi untuk menangkal berbagai macam radikal bebas yang disebabkan oleh stres oksidatif, baik yang bersifat abiotik maupun yang biotik. Jadi memang sangat-sangat bermanfaat sekali daun kelor ini. Cuma yang jadi masalahnya adalah bagaimanakah cara untuk bisa memanen zat-zat tersebut dari daun kelor sehingga bisa disediakan sebagai bahan ramuan yang betul-betul punya manfaat yang bernilai cukup baik bagi kesehatan. Tentunya ini tergantung dari cara budidaya dari tanaman kelor itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara Pak Rekson. Baik, terima kasih Dokter Hukom. Saya ingin ke Bu Daryati kembali. Bu Sri, ini kan Ibu wedangnya ini wedang kelor diambil dari daun kelor. Ibu memang tanam kelornya atau beli, Bu? Ya, dulunya saya mencari kelor, daun-daun kelor di sekitar rumah saya. Tetapi setelah kebutuhan saya meningkat, akhirnya saya menanam di pekarangan rumah. Hanya berapa pohon, tetapi sudah mencukupi karena bergantian. Nah, kita memanennya bergantian. Karena pohon kelor itu kalau lama tidak dipanen, daunnya sudah rontok sendiri. Sehingga kualitasnya juga kurang bagus. Dan saya juga tidak berani mengeringkan terlalu banyak karena pada saat pengeringan terlalu banyak itu bentuknya sudah nggak hijau lagi, tapi kekuning-kuningan sehingga tidak menarik untuk dijual. Sehingga saya selalu mengeringkan secukupnya saja. Baik Bu, saya ingin bertanya tentang sedikit tentang menanam daun kelor ini. Kira-kira gimana caranya Bu? Apakah susah? Itu kan cukup lama, banyak kita kenal, dan orang yang menanam daun kelor itu tanamnya gimana Bu? Apakah biji atau ada bibit khusus atau bagaimana Bu? Sangat mudah, cukup disetek seperti daun singkong. Sangat sekali mudah. Kadang kita letakkan aja dandan yang cukup tua atau batang pohon yang cukup tua, kira-kira 3 cm atau 4 cm itu di daerah yang lembab dia sudah tumbuh. Sangat mudah sekali. Ya. Itu juga berapa lama supaya bisa kita panen Bu Sri? Daunnya itu mulai tumbuh itu kira-kira berapa lama supaya kita bisa panen? Nah, begitu lama, sebulan sampai 2 bulan kita sudah bisa panen. Oke, terima kasih. Itu Bu Sri, itu kan bisa jadi pohon yang tinggi ya Bu ya, yang rindang gitu ya. Itu di tempatnya Bu Sri itu sudah berapa lama itu Bu, pohon kelornya itu? Sudah berapa tahun?
Berarti kalau saya mulai usaha tahun 2015-16 ya sudah 3-4 tahun ini. Ya, artinya tidak perlu regenerasi ya. Jadi pohon kelor itu sendiri bisa tahan lama dan kemudian kita petik daunnya ya. Ya, harus. Oke. Terus nanti dipangkas Pak kalau sudah terlalu tinggi. Oke, saya ingin kembali ke Dokter Hukom kembali. Dokter Hukom, menurut Bu Sri ini gampang sekali ya tanam kelor ini ya. Kira-kira selain dijadikan wedang ya, atau barangkali Pak Hukom boleh barangkali sedikit kasih tips kira-kira apakah ada penyakit yang mungkin dihadapi. Sebelum nanti kita bertanya, selain diseduh kira-kira manfaatan lain apa yang mungkin kita bisa. Tapi saya ingin soroti dulu tentang budidayanya itu Pak. Apakah ini mungkin kita budidayakan dan memiliki nilai ekonomis nggak Pak? Kalau kita budidayakan dalam skala yang lebih besar. Iya. Jadi seperti yang Ibu Sri sudah katakan bahwa tanaman kelor bisa ditanam dengan stek. Pada prinsipnya tanaman kelor bisa diperbanyak melalui biji atau dengan sistem generatif. Keuntungannya dia memiliki akar tunggang yang cukup dalam sehingga nanti kalau dipelihara pada usia yang cukup banyak dan tanaman mencapai tajuk yang cukup tinggi, itu berarti bahwa dia tidak mudah untuk rebah kalau ada pengaruh-pengaruh seperti angin yang kencang. Sedangkan kalau penanaman dengan stek, dia tidak memiliki akar tunggang seperti dengan biji, tapi dia mudah rebah kalau ada banjir atau ada angin yang kencang. Namun keduanya sama-sama punya kemampuan untuk bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah. Kerugian atau kelemahan daripada perbanyakan dengan biji yaitu nanti dia bisa menyimpang dari sifat induknya. Jadi dari varietas unggul tadi dia bisa menyimpang akibat dari sifat heterogeis dari bunga kelor itu sendiri. Sedangkan kalau diperbanyak dengan cara stek, itu berarti bahwa dia walaupun kelemahan tadi punya akar tidak memiliki akar tunggang dan memiliki akar lemah, tetapi dia memiliki sifat bawaan sifat genetik dari induknya, dan kalau itu berasal dari varietas yang unggul dan punya kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder dan kandungan zat-zat biokimia yang tinggi, itu diwariskan sehingga memang sangat baik sekali untuk memanen zat-zat yang bermanfaat. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan tentang sistem perbanyakan. Kemudian nanti kalau dari segi ketahanannya, karena kita tahu bahwa tanaman kelor ini memiliki senyawa bioaktif atau metabolit sekunder yang bermanfaat, sehingga itulah keunggulan daripada tanaman kelor, sehingga tidak mudah sekali dia diserang oleh hama dan penyakit maupun dimakan oleh hama-hama yang merusak daun. Tergantung dari tingkat kesuburan tanah dan pengolahan teknik budidaya, sehingga memang benar-benar kualitasnya tetap baik. Baik, Dokter Hukom, ini tadi Bu Sri kan hanya tanam beberapa pohon yang daun kelor dan digunakan hanya untuk kepentingan wedang jahe saja. Nah, kalau seandainya ada atau kita berminat untuk menanam daun kelor ini dengan skala yang lebih besar, kira-kira apakah mempunyai nilai ekonomis, Dokter Hukom? Dalam pengertian maksud saya tadi, kira-kira kegunaan lain selain untuk dijadikan wedang, apakah ini daun kelor ini punya potensi untuk dijadikan sebuah usaha yang lebih besar? Pasarnya tersedia nggak, Dokter Hukom? Iya, jadi masyarakat sekarang gemar untuk memakan sayur kelor. Jadi untuk pengembangan ke depan selain digunakan sebagai bahan ramuan wedang, bisa dijadikan juga sebagai untuk tujuan sayur
yang bisa dipasarkan secara luas. Di samping itu, daun kelor ini sangat baik sekali dijadikan sebagai pakan ternak karena dapat meningkatkan kesehatan dan produksi daging ternak, khususnya untuk ruminansia. Begitu Pak, jadi punya prospek ke depan Pak. Baik, terima kasih Dokter Hukum. Saya ingin ke Bu Sri kembali nih. Bu Sri, tadi kan kita udah bicara tentang kelor tuh Bu Sri. Tapi kami juga tertarik untuk berbicara tentang usaha mikro yang digeluti oleh Bu Sri. Bu Sri ini kan adalah ibu rumah tangga ya Bu ya. Dan kemudian punya suami, anak-anak yang harus diurusi, bekerja lagi. Sementara kita dengar sudah mau usia pensiun gitu ya. Nah, lalu kira-kira masih sempat nggak sih Bu ngurusin usaha ini? Untuk karena usaha saya masih mikro ya, sehingga saya masih sempat sih semuanya bisa kami tangani bersama keluarga dan orang-orang terdekat saya. Sehingga saya masih bisa memasarkan dan masih sempat bekerja sebagai karyawati di sebuah perusahaan. Nah, kita ingin menyoroti usaha mikro ini Bu ya. Butuh modal banyak nggak sih Bu buat usaha wedang ini? Modalnya cukup kecil. Saya waktu itu memulai awal hanya mengorbankan uang sekitar 400.000. Ternyata berkembang meningkat secara signifikan. Pembelajaran kedua saya sudah belajar bahan-bahan sampai 1 juta. Sehingga saya melihat itu peluang yang sangat baik dan sehingga saya lanjutkan sampai saat ini. Wah, ini menarik pemirsa. Kita perhatikan nih Bu Sri ini adalah seorang ibu yang menjelang bekerja sebagai karyawan swasta dan menjelang pensiun nih Bu ya, mengurusi anak dan suami namun masih sempat, masih bisa menggeluti sebuah usaha yang mendatangkan manfaat ekonomis bagi keluarganya. Dan yang menarik lagi, usaha mikro ini ternyata usaha itu nggak semuanya harus membutuhkan modal besar. Hanya dengan 400.000 beliau telah memulai usaha ini. Saya ingin ke Bapak John Liworan nih. Bapak John Liworan ini adalah dosen akademisi di bidang kewirausahaan. Bagaimana komentar Bapak tentang usaha mikronya Ibu Sri ini, Pak John Lee? Ya, betul. Jadi sebetulnya membagi waktu itu menjadi sangat penting. Ada banyak orang yang ketika sudah berhasil dalam satu usaha tidak lagi mau melirik usaha-usaha lain. Apalagi Ibu Sri ini sebagai seorang karyawan di perusahaan, tapi ternyata masih bisa membagi waktu. Nah, usaha mikro sebetulnya ini kan kalau dalam skala modal itu kan sekitar 50 juta sampai dengan 200 juta ya. Tapi dengan Ibu Sri memulai dengan modal 400.000, itu artinya Ibu Sri sebagai pengusaha pemula yang coba-coba untuk melirik bisnis ini. Dan ternyata sudah sekitar 6 tahun bisnis ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada masalah. Walaupun tadi dikatakan bahwa dengan modal yang sedikit tentunya juga pencapaian keuntungan juga pasti tidak akan terlalu besar karena memang ini hanya sebagai usaha sampingan. Tetapi Ibu sudah merintis ya, sudah merintis ini sebagai sebuah usaha masa depan yang menjanjikan. Ketika Ibu sudah tidak lagi menjadi pegawai di perusahaan, maka usaha ini bisa dikembangkan menjadi usaha besar dan skalanya bisa diperluas, bukan hanya mikro tapi barangkali menjadi usaha kecil dan bahkan usaha menengah. Apalagi bahan bakunya kelor ini kan sebetulnya mudah sekali untuk dibudidaya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hukum tadi. Sehingga saya menganjurkan kepada para pemirsa jangan lagi menunda-nunda waktu. Kalau memang ada kesempatan, ini satu best practice atau satu pengalaman yang berharga, yang patut untuk dicontohi, ya, contohi. Nah, untuk memulai satu bisnis dan menjadi seorang pebisnis yang berhasil, sebetulnya memang ada 3 tahapan, ya. Yang pertama, dia harus belajar, ya, belajar. Nah, seperti Ibu Sri tadi dia belajar, ya. Kemudian sesudah belajar dia mencoba. Sesudah mencoba, kemudian dia menjadi sebagai pengusaha yang berhasil. Jadi dalam istilahnya, to learn, kemudian to do, kemudian to be. Jadi belajar dulu, sesudah belajar dia mengerti,
kemudian dia mencoba, ketika dia mencoba, dia barangkali akan banyak gagal, tapi pada akhirnya dia berhasil, kemudian ketika dia berhasil, dia sudah menjadi seorang pebisnis yang sukses. Demikian, Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin menyoroti hal lain tentang memilih usaha ini. Bu Sri ini kan memilih wedang nih ya. Bu Sri mengatakan beliau memang tertarik dengan wedang sebelum-sebelumnya nih. Nah sekarang kan nggak semua orang mengerti tentang perwedangan tuh Pak John Lee ya. Nah kira-kira kalau Pak John Lee perhatikan apa yang pengalaman dari Bu Sri tadi ini, kalau ada seorang anggaplah pegawai swasta yang seperti Bu Sri sebentar lagi akan pensiun, kalau mau merintis, kan topik kita ini adalah merintis usaha mikro ya. Kira-kira untuk dapat idenya itu memulai usaha apa itu apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut Pak John Lee? Ya, jadi kalau dalam teorinya sebetulnya memang tidak mudah kita kemudian memutuskan memulai satu bisnis. Biasanya kita melakukan analisis sederhana. Jadi kita memilih bisnis yang konkret, bisnis yang mudah untuk dilaksanakan, bisnis yang kecil resikonya, dan bisnis yang bisa bertahan lama. Lalu yang paling penting juga adalah menjadi seorang pebisnis ini dia harus kreatif, kemudian berinovasi. Dan Ibu ini kalau saya lihat Ibu Sri dia coba mencari beberapa referensi, kemudian dia mau melakukannya, kemudian bisa mencoba dan bisa berhasil ya, bisa berhasil. Nah dalam berbisnis seperti ini sebetulnya jangan pernah kita tawar hati ya, ketika kita ada kesempatan, kita raih peluang itu ya, kita harus raih peluang itu. Dan kalau misalnya bisnis itu betul-betul menjanjikan dan memberi manfaat ekonomi, saya kira ini menjadi sangat bagus ya. Memang Ibu Sri tadi belum menyampaikan kira-kira ketika dengan modal yang 400.000 tadi kemudian berapa besar keuntungan yang dia dapatkan, tapi saya yakin kalau dia bisa bertahan sampai 6 tahun, itu artinya bahwa manfaat ekonomi yang dia peroleh dari bisnis ini sudah benar-benar memuaskan ya, dan memberikan harapan-harapan untuk masa yang akan datang. Sehingga patut untuk dicontohi oleh para pemirsa yang berminat untuk memulai. Dan ini tidak susah ya. Jadi saya kira Ibu Sri juga tidak akan keberatan kalau misalnya ada pebisnis baru yang mau memulai, kemudian pendatang baru yang mau mencoba, saya kira tidak ada masalah. Itu istilahnya mereplikasi bisnis yang sudah dijalankan oleh orang lain. Itu saya kira tidak ada salahnya. Dan saya kira Ibu Sri juga pasti akan membagi pengalamannya sehingga orang lain pun bisa merintis kemudian bisa berhasil. Demikian. Baik. Pak John Lee, pemirsa kita masih akan berdiskusi tentang merintis usaha mikro, dalam kasus ini adalah wedang jahe. Jikalau pemirsa ada pertanyaan tentang topik ini, silakan disampaikan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar saudara atau melalui media lain yang saudara gunakan. Dan kita akan rehat sejenak, nanti kita akan sampaikan kepada para pemirsa narasumber kita pertanyaan yang saudara sampaikan untuk dijawab. Kita akan rehat sejenak dengan memperhatikan sebuah tayangan berikut ini. Aduh. Udah habis kayaknya. Cukup nggak sih, Di?
Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di Studio Hope Channel. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita tentang memulai atau merintis usaha mikro. Dalam hal ini kita berbicara tentang usaha mikro wedang kelor yang dilakukan oleh Ibu Sri Daryati dari Solo. Masih kita lanjutkan diskusi kita ini. Bu Sri, boleh saya berbincang lagi kembali dengan Bu Sri? Silahkan. Iya, Bu Sri, ini kan Bu Sri memulainya itu menjadi sebuah usaha mikro ya, belum terlalu besar karena Ibu juga masih bekerja dan ini akan mau pensiun katanya. Kalau Ibu sudah pensiun, kira-kira bagaimana Bu Sri? Apakah ada rencana untuk memperbesar usaha ini? Pasti kalau saya sudah banyak waktu saya akan pasti akan lebih mengembangkan hal ini karena saat ini saya terkendala oleh waktu. Dan juga saya tidak bisa menyerahkan herba-herba saya kepada setiap orang karena kalau tidak saya tangani sendiri saya sangat berisiko tinggi karena ini suatu makanan dan suatu minuman yang dinikmati banyak orang. Baik, terima kasih. Bu Sri, Ibu lihat peluangnya untuk menjadi besar bagaimana? Apakah bisa diperbesar pasarnya bagaimana, Bu? Saat ini saya mempunyai pasar di samping pakai HP, juga saya punya reseller, saya juga ada di Tokopedia, sehingga cukuplah memadai. Kalau sedang ramai cukuplah menyibukkan hal ini. Baik. Saya belum mencoba ke cair karena untuk cair perlu penanganan yang lebih serius lagi. Baik, terima kasih Bu Sri. Saya ingin ke dokter hukum. Maksud saya ke Profesor Daniel maksud saya. Prof, ini tadi kita lihat menarik ya. Ibu Sri ini memulai sebuah usaha mikro di bidang wedang ya, seduhan ya. Ini macam-macam, ada istilah seduhan, wedang, jamu, kemudian ada obat dan lain-lain ya. Mungkin Bu Sri ini memulainya tadi kan dia masih memulai dengan sangat sederhana. Seandainya Ibu Sri ini ingin beliau telah memulai dengan baik ya, startupnya itu sudah oke. Sekarang masalah scale up ya. Kalau Bu Sri ini hendak scale up usahanya ini, memperbesar usahanya di bidang perwedangan ini, kira-kira apa yang diperlukan oleh beliau, Prof? Baik, terima kasih. Jadi tadi saya sudah cermati video Ibu Sri di awal, ya. Beliau Ibu Sri sudah memulai dengan sesuatu yang dia sudah senang sebelumnya, yaitu wedang, ya, wedang uwuh. Dan kemudian dia memulai dengan melanjutkan ya dengan inovasi dengan kelor. Dan saya perhatikan tadi juga sudah ada izin dari perindustrian kalau nggak salah tadi ya, ada IUM itu ya. Nah kalau saat sekarang mungkin izin itu saja sudah cukup. Ya, tetapi kalau sudah mau lebih tinggi, ya, maka kegiatannya ini mesti distandarisasi, ya, dan kebersihan dan sebagainya itu ya, sanitasi, dan untuk ini perlu ditingkatkan dengan meminta PIRT izinnya ya, apa namanya itu, industri rumah tangga IRT-nya ya, industri rumah tangga, dan ini adalah ke dinas kesehatan ya, dan sebetulnya prosedurnya tidak terlalu rumit ya, cukup menulis surat lamaran, fotokopi KTP, foto, lokasi rumah ya, usahanya apa, bahan-bahannya apa, dan nanti dikunjungi dan dilihat bekerja sudah sesuai dengan standar kebersihan minimal atau belum ya. Nah itu artinya sudah naik kelas, dan kemudian ini masih berbentuk simplisia namanya ya, jadi masih berbentuk bahan asli, yaitu daun kelor, masih berbentuk utuh ataupun mungkin agak diremas ya, dan kemudian tadi potongan-potongan jahe kering, potongan secang dan sebagainya itu ya, rempah-rempah yang lainnya. Nah, kalau dia mau naik kelas lagi, itu naik kelas ke industri herbal. Ya, industri herbal bisa berbentuk jamu atau tetap berbentuk simplisia. Ya, kalau dia berbentuk jamu maka perlu digiling lebih halus. Atau juga bisa juga ya
Kalau dia digiling dengan halus, artinya dia sudah mulai naik kelas, bisa dalam bentuk kapsul. Saat sekarang ini sudah banyak orang menjual kapsul kelor ya, atau berbentuk pil kelor ya, tapi itu kan hanya kelor saja. Nah ini berbeda. Yang Ibu Sri ini berbentuk wedang kan, wedang seduhan. Dan mungkin nanti bisa dipotong menjadi kalau masih berbentuk wedang dia atau simplicia, mungkin dipotong jadi lebih kecil ya, dan dimasukkan dalam kantong seperti teh ya, jadi menyeduhnya lebih mudah ya. Saya hari Minggu yang lalu ada anak teman saya menikah, diberi souvenirnya itu adalah wedang tapi sudah lebih bagus ya, sudah potongannya lebih kecil dan dimasukkan dalam kantong seperti kantong teh ya. Nah, itu juga sudah bisa naik kelas, dan tentu nanti kalau sudah naik kelas lagi, kalau jangkauannya sudah produknya bisa tahan lebih lama, nah itu tentu ada ke POM ya. POM sudah mungkin kalau sudah tahapnya lebih tinggi itu namanya sudah industri ya. Kalau sudah industri itu sudah mesti tempatnya tidak boleh di rumah ya. Kalau sudah minta POM itu tidak boleh di rumah, ada standar sanitasi, limbahnya dan sebagainya ya. Dan itu sudah tingkat kelas lebih tinggi. Jadi ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang dilakukan oleh Bu Sri ini adalah tahapan pertama ya. Jadi masih mendapatkan izin dari perindustrian baru ya. Jadi kami anjurkan juga kepada para pemirsa, boleh ya pikirkan industri apa yang pertama tadi, senang. Jadi dia enjoy melakukannya, merupakan suatu kesukaan, hobi ya, dan bisa mendapatkan income dari situ. Tentu perlu dilihat ya. Jadi seperti si Bu Sri tadi, wedang sudah banyak ya, ada lagi wedang rempah ya. Wedang rempah, nah ini wedang dikombinasikan dengan kelor ya, sehingga manfaat kesehatannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hukom ya, luar biasa. Kelor ini bahkan ada dikatakan obat dewa ya, sebagian orang mengatakan obat dewa karena banyak sekali manfaatnya ya. Jadi itu ada beberapa tahapan untuk ini. Jadi kalau mau mulai silakan kepada para pemirsa, boleh dulu dengan tadi kata Pak John Lee, kita belajar dulu. Jadi Ibu Sri belajarnya waktu masih muda, dia sekarang sudah belajar membuat ya, dan kemudian dari Jogja dia belajar, dia coba-coba ya, kemudian diedarkan di sekeliling keluarga, di tempat arisan ya. Dan biasanya selalu begitu, usaha-usaha kecil mikro selalu mulai dengan lingkungan sekitar. Dan lingkungan sekitar ini sebetulnya adalah tester ya, dan memberi masukannya karena dia adalah teman kita. Jadi kalau ada kekurangan yang ini, langsung mereka akan berani terus terang memberitahuan kepada kita apa kekurangan kita, sehingga bisa diperbaiki. Jadi ini continuous improvement akan selalu kita perlu lakukan terus menerus ya, sehingga produk kita bisa naik kelas. Saya yakin Ibu Sri nanti pada waktu pensiun PIRT-nya sudah keluar ya. Hanya saja sekarang dia masih belum punya cukup waktu ya, untuk mengurus itu, dan juga karena kegiatannya ini dia sela-sela waktu senggang, mungkin akhir pekan atau setelah pulang kerja ya. Karena kalau yang PIRT itu nanti misalnya didatangi, kan ada surveillance ya, ada surveillance didatangi, kok tutup, nah itu kan jadi nggak bisa. Jadi kalau dia sudah full time, nah itu akan naik kelas ya. Bisa nanti berlanjut ke jamu atau tetap simplicia dalam bentuk kantong teh gitu ya, tetap wedang ya. Dan orang Indonesia senang minum yang seperti itu ya, minum jadi bukan teh ya, tapi herbal, tapi memberi manfaat ya. Jadi bukan hanya sedap-sedapan istilahnya ya, sedap-sedapan, tapi juga memberi manfaat kesehatan bagi kita. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin ke Ibu Sri lagi. Bu Sri, itu tadi keterangan dari Prof. Daniel itu menarik ya. Tapi saya ingin menyoroti hal lain. Bu Sri, itu tadi mereknya apa, Bu? Mereknya Nyonya Li Sunseng. Nyonya Li Sunseng ya. Li Sunseng. Itu Ibu paten daftarin nggak mereknya, Bu? Sudah, waktu itu sudah ada pendaftaran tahun berapa ya?
sudah ada. Sudah daftar ya, jadi orang nggak bisa Iya. ambil lagi ya. Nah terus kalau resepnya itu Bu, Ibu daftarin nggak? Belum. Belum ya. Oke, saya ingin ke Prof Daniel nih. Prof Daniel ini ada rencana nggak Ibu mau daftarin? Takutnya nanti diambil orang kalau ini kan wedang kelor ini kan tadi Ibu bilang ini kreasi Ibu nih ya dan inovasi Ibu sendiri gitu ya. Dicampur dengan beberapa kita tidak terlalu tanya tadi mungkin rahasia ya. Tapi kalau nanti sudah jadi bagus, sudah banyak, kemudian diambil orang nanti gimana tuh Bu Sri? Apa yang upaya yang Ibu Sebenarnya lakukan? sebenarnya produk saya sudah banyak diambil orang sih, karena saya tahu mereka yang biasa beli, tahu-tahu mereka sudah bikin produk sendiri, sehingga mereka kemungkinan sudah meniru bahan-bahan yang saya pakai. Tapi nggak masalah bagi saya, hal itu menjadi berkat bagi orang lain, karena di pasaran produk yang saya pakai bahan baku banyak dijual di pasaran, dan itu memang bisa ditiru Pak. Jadi bagaimana ya kalau kita mau kalau kita haluskan itu resikonya tidak bisa jangka panjang. Oke. Baik, awet kalau kita masih bentuk simplisia, dan itu bisa ditiru oleh siapa saja. Untuk resep wedang luwak pun kita juga kemarin mengambilnya kan dari orang lain juga. Kita modifikasi, kita kreasi dengan herbal lain dan juga kelor. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Prof Daniel nih. Prof Daniel, memang kebetulan Ibu Sri ini kan tidak keberatan nih, resepnya itu ya bagi dia itu tidak sesuatu hal yang perlu dan ditiru orang lain. Beliau juga tidak keberatan karena tadi katanya beliau juga ambil juga beberapa bagian itu dari orang lain atau dari produk lain barangkali. Namun seandainya kita ya usaha mikro ini kan kita punya keterbatasan dana, waktu, kemudian modal juga yang tadi ya. Dan kita nggak kepikiran tentang melindungi hak-hak itu, property right-nya itu, resep kita ya kalau mau diambil orang ya silakan gitu ya. Lalu kemudian merek tadi kebetulan Bu Sri udah daftarin mereknya, jadi nggak bisa diambil orang lain gitu ya. Nah kira-kira nasihat Prof Daniel bagaimana tentang hal ini? Apakah untuk prosedur apa yang harus kita lakukan untuk melindungi ini kan mikro ini idenya itu ada dan kemudian ya selama ini ya hampir tidak terlindungi. Nah bagaimana ini Prof? Baik, terima kasih Pak Ekson. Jadi di kita ini ada undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah merek. Jadi merek ini mesti didaftarkan di pengadilan negeri minimal. Ya, jadi itu Secu Dirjen Haki, ya Dirjen Haki, tapi dia pada ini. Kemudian ada lagi rahasia dagang. Rahasia dagang itu tadi formula ya, formula itu tidak dipatenkan, tapi rahasia dagang ya. Nah ada lagi paten. Kalau paten ini artinya paten itu dibuka. Ya, kita membuka rahasia kita, tapi diberi perlindungan. Jadi kalau orang meniru, ya kita bisa menuntut secara hukum, begitu ya. Nah, Simplicia, nah ini kelemahannya, Simplicia, jamu dan herbal ini belum bisa dipatenkan, ya dipatenkan. Kenapa? Karena dia sudah merupakan kekayaan nenek moyang. Ya, nah, jadi tanaman misalnya ya, kalau kita silang-silangkan dapat galur murni nggak bisa diberi perlindungan ya. Perlindungan ada di Kementerian Pertanian, perlindungan varietas unggul begitu ya. Nah itu kalau ada, maksudnya itu bukti intervensi manusia baru bisa. Tapi kalau ini selamanya masih alami, itu katanya sudah dibuat oleh Tuhan, nggak bisa. Jadi memang itulah kelemahannya. Dan oleh karena itu memang industri-industri besar nggak mau masuk. Kalau mereka mau masuk dalam bentuk jamu, karena kalau dalam jamu mereka bisa atur formulanya sekian persen gitu, kan nggak kelihatan. Tapi kalau wedang kan kelihatan. Oh dihitung sama dia daunnya, kelornya sekian lebar.
apa tadi, jahenya sekian, secangnya sekian, ya, apa tadi, serainya diukur bisa, ya, dan itu nggak bisa kita ini kan, kecuali dia dalam bentuk tadi kapsul, pil, ya. Tapi kalau kita sudah buat itu sudah ke POM, ya, tidak bisa lagi IRT, ya. Jadi itu tahapnya sudah, maka tadi itu tahapannya naik, ya, tahapannya naik. Jadi kalau kita sudah punya, kita tahu kalau konsentrasinya itu terlampau banyak kalornya, manfaatnya enggak, ya. Itu kalau kita sudah jelas begitu, lebih baik dijadikan jamu, digiling, ya. Tapi kalau sudah digiling, dicampur tadi, perlu pengeringan yang lebih tinggi sehingga dia bisa lebih awet. Dan kalau dia sudah digiling gitu, lebih mudah teroksidasi, sehingga perlu masuk kapsul dalam kemasan yang kedap udara dan sebagainya. Dan ini nggak bisa dijual kalau belum ada POM. Kalau hanya sekitar teman, tetangga, ya nggak bisa. Jadi kalau untuk usaha kecil gitu ya, mikro sampai kecil, itu Simplicia yang paling pas, karena izinnya pun hanya perindustrian dan dinas kesehatan. Kalau sudah naik ke atas, sudah POM. Kalau sudah dikemas-kemas yang pakai oksigen, pakai ini, macam-macam, nah itu sudah, nanti ada uji lanjutnya oleh ini, beracun atau tidak, ya. Kalau orang minumnya, misalnya kalau dia minum wedang jahenya, dia 3 kali sehari, 5 kali sehari gitu ya, beracun enggak? Nah itu kan sudah ada, itu sudah POM, ya, sudah POM. Jadi itu mesti jelas lagi. Jadi naik kelasnya itu bertahap memang, ya. Jadi mungkin makanya sekarang banyak pengusaha mikro dan kecil kita, dia nggak mau naik kelas, karena naik kelas ini prosedur ke POM itu agak sedikit rumit, ya. Kita mesti membuktikan bahwa kandungan metabolit X gitu ya, metabolit ini sekian dan sebagainya, ya. Nah, kalau bagi pengusaha mikro dan kecil ini relatif menyulitkan, ya, menyulitkan, ya. Kecuali skala usahanya sudah besar, mereka sudah punya dana ekstra, mungkin bisa membiayai hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau masih skala mikro dan kecil, ya saya menganjurkan tetap Simplicia. Mungkin dipotong lebih kecil, ya, jadi dipotong lebih kecil sehingga lebih sulit untuk ditiru. Tapi jangan digiling halus. Jangan digiling halus. Kalau digiling halus, statusnya udah jamu, udah naik kelas. Ya, makasih Pak. Oke, saya ingin menyoroti tadi Simplicia tadi dengan jamu itu Pak. Prof, Prof tadi mengatakan bahwa ini nanti ujung-ujungnya ke perizinan yang ini. Kalau Simplicia, ya, apakah ini boleh diedarkan secara luas, Prof? Boleh Pak. Jadi kalau Simplicia boleh diedarkan karena itu sudah dapat izin dari industri. Nah, yang makanya kalau skalanya naik sudah lebih besar, dia mesti ada IRT. Yang naik tidak kelas. boleh, jadi, kalau dia Simplicia apa? Misalkan Simplicia ini seperti itu tadi Pak, rempah-rempah, katanya rempah-rempah yang kita ramu, ya, kita racik sedemikian rupa, ya, tapi dia masih berbentuk, kita masih bisa lihat bahan aslinya, kelihatan jahenya masih kelihatan, tadi kelornya masih kelihatan, ya. Tapi kalau sudah digiling nggak kelihatan Pak. Bolehkah seandainya Simplicia itu kita menyebutkan itu khasiatnya menyegarkan tulang misalkan gitu? Itu kan sudah umum Pak. Jadi manfaat kelor itu sudah umum. Kelor mengandung ini, ada kalsiumnya tadi disebut, sudah umum, bukan sesuatu yang jadi bukan kalau jamu itu lain, nggak kelihatan kan? Kalau ini kan kelihatan. Dia isinya apa? Kelor manfaatnya apa? Didaftar aja yang dapat dari literatur kan. Jahe manfaatnya apa ini? Nah ini keistimewaan Simplicia Pak. Maka namanya simple Simplicia, ya, simple, sederhana sebetulnya kan, masih sederhana sekali, ya, belum terlalu rumit, ya. Kita belum menghitung daunnya itu konsentrasinya berapa? Apakah daun muda, daun tua, daun di pangkal, ya. Tadi metabolitnya berapa, ya, berapa konsentrasi metabolit baru bisa efektif enggak? Kalau Simplicia enggak, belum sampai ke sana, baru secara umum saja kita sebut, ya, seperti tadi Ibu saya katakan, oh kalsiumnya lebih tinggi dari
susu katanya ya. Itu kan hanya dari data literatur saja, bukan karena hasil penelitiannya Ibu Sri ya. Beda itu misalnya dengan perusahaan jamu yang sudah besar, yang merek X, dia nyebut dia ini mengandung kalpanak sekian miligram, ya, mikrogram. Nah, itu sudah naik kelas, dia sudah kelas atas dia ya. Kalau ini kan masih sebetulnya hampir sama dengan tukang jamu gendong. Ya, dengan jamu gendong, cuma ini dalam bentuk kering, dalam bentuk seduhan, ya, supaya dia lebih awet, orang bisa meminumnya kapan saja, tidak mesti kalau yang tadi jamu gendong kan ada waktunya dan cepat rusak ya, cepat basi. Nah ini kan tidak, dia karena kering, dia bisa lebih awet, bisa diminum kapan saya. Memang memberi manfaat kesehatan dan banyak sekali kesaksian ya. Dan kesaksian ini memang hanya kesaksian orang. Ya, orang minum ini dia rasa segar, dia rasa ini, orang meneliti, ada mahasiswa meneliti, oh zat apa, oh ini lebih tinggi, ya. Tapi kalau sudah tadi statusnya jamu, nah, itu sudah ada fitofarmaka, ya, fitofarmakanya. Nah itu sudah kelas atas Pak, tidak bisa disebut simplisia lagi. Ya, tapi kalau untuk dijual secara luas nggak apa-apa, karena dia hanya jual apa? Sebetulnya saya hanya jual daun kelor, jual jahe, jual ini, saya kombinasikan dan bisa kelihatan, jahenya kelihatan, daun kelornya kelihatan, ininya kelihatan. Ya, bahkan ada gulanya lagi ya Bu ya, ada dikasih gula batu, ya, itu kelihatan semuanya. Ya, beda itu kalau kita beli minuman di toko atau apa yang ada saset, kita tinggal buka, itu sudah lain itu kan, dan tidak jelas isinya apa, disebut ada jahe, ada ini, nggak kelihatan. Nah itu bedanya ya. Kalau simplisia itu simple, jadi masih berbentuk ini ya, walaupun ada penelitian yang menelitinya ya, tapi belum dilihat. Contohnya kalau orang minum ini keracunan nggak dia, ginjalnya rusak nggak, nah itu sudah tadi ya. Kalau kita maju ke POM, itu yang diperiksa oleh POM. Orang ini nanti minum ini rusak nggak ginjalnya, rusak nggak hatinya, ya. Nah, itu kalau kita ngajukan ke POM, itu yang ditanyakan oleh POM. Ada nggak buktinya? Nanti kita bilang sudah ada bukti penelitian kita, mereka akan periksa lagi, ya, akan periksa dan kemudian datang ke tempat kita. Kalau dia sudah clear dari laboratorium mereka, baru dia datang ke tempat kita untuk site visit. Jadi sudah besar sekali. Kalau taraf kita pengusaha mikro dan kecil, ya simplisia paling tinggi jamu. Itu pun jamu mesti ada POM, nggak bisa jamu tanpa POM. Jadi kalau untuk taraf ini ya simplisia Pak statusnya. Ya, nggak bisa kita nyebutnya jamu, tidak boleh jamu. Karena jamu itu sudah fitofarmaka, ada hitung-hitungan farmakokinetiknya. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Ya, Ibu Sri, bagaimana Bu Sri kalau dengar keterangan dari Prof. Daniel tadi? Mau dibawa ke arah mana nanti wedang ini? Apakah tetap jadi wedang simplisia atau ada bawa ke arah jamu? Ya memang seperti itu. Saya juga sering ikut pelatihan di PLUT. Memang arahan yang diberikan Pak Daniel itu seperti itu. Makanya saya tidak berani untuk naik kelas di samping waktu yang tidak ada. Perlu modal dan perlu tempat khusus untuk perizinan. Bahkan PIRT pun ada tempat-tempat khusus untuk dapur produksi, untuk bahan pengemasan, untuk tempat stok itu harus ada Pak. Sementara kita masih home industry, jadi masih kita kerjakan di sela-sela waktu yang senggang. Kita belum mempunyai tempat yang khusus untuk industri itu. Itu yang membuat kendala bagi usaha mikro. Baik Bu. Ibu, apakah selama ini ada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada usaha mikro seperti yang Ibu geluti ini? Banyak juga sebenarnya pembinaan, tetapi karena keterbatasan waktu saya sehingga saya belum mengambilnya. Baik, terima kasih Bu Sri. Saya ingin terakhir nih ke Insinyur John Lee. Pak John Lee, kalau dengan keterangan Prof. Daniel dan Ibu Sri tadi ya tentang simplisia ini ya, bagaimana Bapak melihat ya prospek usaha di bidang simplisia ini ke depan, Bu?
Kelihatannya mudah Ya. dilakukan, tidak terlalu banyak perizinan, dan tadi yang kita perlukan kreativitas, kemudian menggabung beberapa unsur atau bahan ya, kemudian menimbulkan rasa baru yang kemudian nikmat dicoba, kemudian dipasarkan. That's it, simple ya. Bagaimana Bapak melihat ini peluang ini, Pak? Ya, namanya usaha pemula, usaha mikro ini memang banyak sekali munculnya pendatang baru atau kompetitor. Dan memang usaha-usaha mikro seperti ini kadang-kadang rentan terhadap goncangan karena persaingan. Tetapi saya pikir Ibu Sri ini dia punya racikan khusus. Yang perlu dilakukan adalah Ibu Sri mempertahankan cita rasa yang khas sehingga preferensi konsumen itu tidak akan pernah beralih ke orang lain. Nah, ini yang paling penting. Jadi pertahankan cita rasa yang khas dengan racikan yang khusus sehingga konsumen tidak akan beralih kepada orang lain atau preferensi mereka tidak akan melirik ke pendatang yang lain atau kepada kompetitor. Tetapi kalau ada kompetitor, saya kira Ibu Sri sudah siap dengan berbagai cara untuk bisa meracik ramuan yang lain yang bisa meningkatkan kualitas dan bisa meningkatkan tingkat cita rasanya sehingga konsumen tetap akan datang untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Ibu Sri. Saya kira seperti itu, Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin terakhir ke Ibu Sri nih. Bu Sri, Ibu ini kan bentar lagi mau pensiun nih, ya. Lalu kemudian Ibu bilang tadi sesudah pensiun akan serius nih menggeluti usaha ini, memperbesarnya gitu ya. Dan juga kita harapkan, kita berdoa supaya usaha ini semakin maju gitu ya. Selain usaha wedang kelor ini, yang kira-kira Ibu tertarik ya untuk juga kembangkan di sekitaran itu apa, Bu? Yang mudah dilakukan dan tidak terlalu banyak modal dan ya ibu-ibu juga bisa mengerjakannya gitu. Sebenarnya banyak sekali lah pekerjaan rumah tangga, maksudnya sambilan rumah tangga untuk meningkat penghasilan di dalam rumah tangga itu banyak sekali. Misalnya kita membeli makanan kecil dari grosir, kita kemas kecil-kecil, itu pun sudah bisa menambahkan penghasilan kita. Atau kita membuat makanan-makanan sehat dari herbal atau dari lidah buaya, itu bisa dibuat makanan-makanan yang seperti jelly kering, itu banyak sekali juga. Ada petunjuk-petunjuk di media massa sekarang yang bisa kita kreativitas ya, sehingga kita kalau misalnya ada ibu-ibu rumah tangga yang ingin usaha, banyak sekali peluangnya. Saya sendiri sangat antusias kalau melihat hal seperti itu, tetapi keterbatasan waktu saya sehingga saya tidak bisa banyak memilih. Artinya memulai usaha di bidang mikro ini sebenarnya nggak sulit ya, Bu ya. Banyak yang bisa dikerjakan ya. Banyak. Baik, terima kasih pemirsa, demikian tadi kesaksian atau pengalaman dari Bu Sri, seorang ibu rumah tangga, memiliki suami dan beberapa orang anak, dan masih bekerja. Tapi beliau dengan kreativitasnya dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, wedang jahe. Dan menurut Bu Sri tadi, usaha Simplisia ini adalah usaha yang tidak terlalu sulit digunakan. Kelor yang ditanamnya juga hanya ditanam begitu saja, kemudian tumbuh, kemudian dipetik daunnya, dan kemudian dikombinasikan dengan beberapa elemen lain atau unsur lain yang kemudian menimbulkan rasa baru dan kemudian dijual, disukai oleh pasar, dan beliau berhasil mendapatkan manfaat ekonomis dari usahanya. Mudah-mudahan tayangan kita malam hari ini akan dapat memberikan gambaran atau motivasi yang baik kepada pemirsa sekalian, seluruh masyarakat Indonesia untuk segera memulai. Ya, segera memulai berbagai usaha. Banyak tadi Bu Sri mengatakan banyak pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan. Tidak harus wedang kelor tentunya. Mungkin kita bisa gunakan hal-hal lain. Tetapi mari memulai. Sehingga melalui usaha yang kita lakukan akan lebih banyak pilihan-pilihan ekonomis yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 jam sudah. Atas nama Kru Hope Channel ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan
waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kami berdoa agar manfaat program Kamu Bisa malam hari ini akan bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bu Sri, semoga usahanya semakin maju. Terima kasih juga Prof Daniel dan Dr. Hukom dan Pak John Lee ya. Kita akan bertemu pada program yang sama pada minggu berikut. Terima kasih sekali lagi. Kamu Bisa, Tuhan memberkati.